Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Uswahul Imam di SMK Negeri 1 Karanganyar, biasa dipanggil Bu Uswah ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi kelas 12 ya, Bahasa Indonesia semester 1. Nah, di materi kali ini saya akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan ya. Jadi surat lamaran pekerjaan ini sangat dibutuhkan kalian ketika nanti kalian sudah lulus dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan KD 3.3 ya, KD 3.3 yaitu menganalisis unsur kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan. Oke. Jadi ketika kalian menuliskan surat lamaran pekerjaan, kalian harus menganalisis terlebih dahulu dan tahu surat lamaran pekerjaan yang benar itu seperti apa. Nah, yang pertama, ketika kalian mendapatkan informasi pekerjaan atau lamaran pekerjaan baik dari iklan, dari koran, dari website atau dari SMS ya, kalian menuliskannya nanti akan berbeda penyampaiannya. Jadi kalau dari iklan berarti berdasarkan iklan begitu. Nanti ketika kalian menyusun teks surat lamaran pekerjaan. Nah, kali ini kalian hanya mempelajari tentang kaidah kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan ya. Oke, anak-anakku yang berbahagia ya. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Maksud dari bahasa yang baik dan benar itu apa? Pasti menggunakan bahasa Indonesia ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI ya. Jadi ejaannya juga harus benar, penulisan huruf kapital dan huruf kecilnya juga harus benar, penulisan singkatan-singkatan juga harus benar. Jadi intinya kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Ini pasti. Selain bahasanya juga harus baik dan benar, harus sopan. Jadi kita tidak boleh memaksa untuk diterima ya, itu tidak boleh. Jadi kita harus sopan. Kemudian yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif dan tepat sasaran. Nah, maksudnya kata pengantar yang jelas adalah kalian menyampaikan bahwa kalian mau mendaftar di bidang apa ya. Kemudian bahasanya juga harus singkat dan padat, jadi tidak bertele-tele atau terlalu muter-muter ya. Kemudian informatif, jadi juga harus menginformasikan kalian itu memilih lamaran pekerjaan dari mana, kemudian kalian di situ melamar sebagai posisi apa, itu harus informatif dan tepat sasaran. Jadi kalau surat lamarannya di situ kok sales misalkan ya, kok kalian mendaftarnya menjadi posisinya itu manajer, ya jelas itu tidak tepat sasaran karena berbeda gitu. Kemudian yang keempat ya, kaidah kebahasaan yang keempat adalah bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, maksudnya di sini tampak dari tulisan yang bersih adalah kalian surat lamaran pekerjaan itu kan bisa ditulis tangan, bisa juga diketik. Jadi walaupun ditulis tangan tidak ada coretan di bagian manapun, walaupun diketik juga tidak ada coretan, gitu ya. Kemudian mudah dibaca. Kalau diketik pastikan atau
kalian menggunakan jenis hurufnya Times New Roman ukuran 12. Jadi ketika Times New Roman ukuran 12 itu mudah dibaca. Kalau terlalu kecil itu nanti orang yang mau membacanya malas ya. Kemudian sesuai dengan kaidah ejaan ini pasti ya, yang tadi sudah saya sampaikan, harus baku, harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf kecil, penggunaan singkatan, penggunaan nama gelar dan sebagainya. Kemudian yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Maksudnya norma bahasa surat itu seperti penulisan unsur hal ya atau perihal, tempat atau tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ini harus semuanya ada. Jadi apabila kalian ketika menganalisis kok di contoh surat lamaran pekerjaannya tidak ada, berarti itu merupakan surat lamaran pekerjaan yang tidak baik dan benar. Gitu ya, oke. Jadi setelah kalian mengidentifikasi dari kelima unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan tersebut, kalian menyimpulkan. Kalian membaca contoh surat lamaran pekerjaan, kemudian kalian identifikasi secara sistematika sudah urut atau belum, sudah lengkap atau belum. Setelah itu kalian menyimpulkan atau menganalisis ya. Jadi kalian menyimpulkan apakah surat lamaran pekerjaan yang kalian analisis itu sudah baik atau belum, sudah benar atau belum. Baik di sini maksudnya adalah harus lengkap ya, harus lengkap baik dari tanggal surat, dari salam pembuka sampai dengan nama terang yang terakhir itu harus lengkap. Kemudian benar itu harus urut ya, harus urut. Jadi tidak boleh nama terangnya dulu di atas baru di bawah tanggal pembuatan surat, atau di atas sendiri itu isinya baru di bawah salam pembuka. Itu tidak berurutan, berarti unsur kebahasaannya itu tidak benar ya. Jadi kalian ketika menyimpulkan surat lamaran pekerjaan setelah kalian baca, cukup dengan berdasarkan hasil analisis surat lamaran pekerjaan tersebut merupakan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, karena surat lamaran pekerjaan tersebut memiliki unsur kebahasaan yang lengkap dan urut, dijelaskan urutnya apa saja, lengkapnya apa saja. Tetapi apabila surat lamaran tersebut tidak lengkap dan tidak urut, ya kalian sampaikan apa adanya saja. Berarti kalian simpulkan berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan, maka surat lamaran pekerjaan tersebut tidak baik dan benar karena memiliki unsur kebahasaan yang tidak lengkap dan tidak urut. Tidak lengkapnya di bagian mana, kemudian tidak urutnya di bagian mana. Begitu ya, sampai di sini paham? Oke. Apabila kalian sudah paham, silakan kalian laksanakan tugas-tugas yang saya berikan pada grup kelas kalian. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya Anissa Uswah Al-Imam menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.